Om Swastiastu. Saudara sekalian dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai filsafat pendidikan realisme. Istilah realisme berasal dari bahasa Latin realis yang berarti sungguh-sungguh, nyata benar. Realisme adalah filsafat yang menganggap bahwa terdapat satu dunia eksternal nyata yang dapat dikenali. Realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Realisme berpandangan bahwa hakikat realitas ialah terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Realisme, saudara sekalian, adalah reaksi terhadap keabstrakan dan kedunia lainan dari filsafat idealisme yang telah kita bahas sebelumnya. Titik tolak utama dari realisme ini adalah bahwa objek-objek dari indera muncul dalam bentuk apa adanya, karena yang dikedepankan adalah kesungguhan, kenyataan yang benar itu. Realisme adalah suatu aliran filsafat yang luas yang meliputi materialisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat dengan idealisme objektif di pihak lain. Kita bisa mengenal kemudian realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa berdasar kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Nah, saudara sekalian, kita bisa mengetahui bahwa menjadi objek pengalaman tidak mempengaruhi watak suatu benda atau mengubahnya. Benda-benda ada dan kita mungkin sadar dan kemungkinan tidak sadar akan adanya benda-benda tersebut, tetapi itu memiliki hubungan dengan kesadaran-kesadaran kita sendiri. Namun benda-benda atau objek tersebut tidak diciptakan atau tidak diubah oleh kenyataan bahwa ia diketahui oleh subjek. Jadi ini bisa dibaca di bukunya Titus di tahun 1984. Aliran realisme dalam filsafat bersanding dekat dengan aliran idealisme meski dalam posisi yang dikotomik. Dalam pengertian filsafat, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda ada, adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau juga ada hubungannya dengan pikiran-pikiran kita. Jadi bisa kita simpulkan bahwa realisme menegaskan bahwa sikap common sense yang diterima oleh orang secara luas adalah benar, artinya bahwa bidang alam atau objek fisik itu ada, tak bersandar kepada kita dan bahwa pengalaman kita tidak berubah fakta benda yang kita rasakan. Di dalam perspektif epistemologi, maka aliran realisme hendak menyatakan bahwa hubungan antara subjek dan objek diterangkan sebagai hubungan di mana subjek mendapatkan pengetahuan tentang objek murni itu sendiri. Karena pengaruh objek itu sendiri dan tidak tergantung oleh si subjek, jadi pemahaman subjek dengan demikian ditentukan atau dipengaruhi oleh objek tersebut. Nah, realisme dalam filsafat terdiri dari beberapa jenis, jadi mulai dari personal realism, realism platonik, atau konseptual atau klasik. Asumsi yang dipakai adalah bahwa yang real itu bersifat permanen dan tidak berubah, sehingga ide atau universal adalah lebih real daripada individu.
Selain itu muncul pula jenis realisme yang lebih menarik yang diwakili oleh Aristoteles. Jadi menurutnya dunia yang real adalah dunia yang dirasakan sekarang dan bentuk serta materi tak dapat dipisahkan. Jadi ini juga bisa dibaca dalam bukunya Titus bahwa realitas justru terdapat dalam benda-benda konkret atau dalam perkembangan benda-benda itu sendiri. Nah, kita lanjutkan dengan bentuk filsafat realisme. Jadi ada 3 realisme yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah realisme religius, realisme natural ilmiah, neorealisme, dan realisme kritis. Jadi kalau kita berbicara masalah realisme religius, bahwa kita menyetujui untuk dapat memahami bahwa hukum moral dengan menggunakan akal, namun secara tegas beranggapan bahwa hukum-hukum moral tersebut diciptakan oleh Tuhan. Nah, realisme religius beranggapan bahwa manusia diciptakan memiliki kemampuan untuk melampaui alam natural yang pada akhirnya dapat menciptakan atau mencapai nilai supranatural. Kelompok neorealisme menolak subjektivisme, kemudian monisme, absolutisme, dan pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa benda-benda yang non-mental itu diciptakan atau diubah oleh akal yang mengetahui. Jadi pada prinsipnya mereka mendukung doktrin common sense tentang dunia yang real dan objektif dan diketahui secara langsung oleh rasa indriawi. Jadi pengetahuan tentang suatu objek tidak mengubah objek tersebut, dan dalam konteks ini pengalaman dan kesadaran itu bersifat selektif dan bukan konstitutif, yang berarti bahwa subjek memilih untuk memperhatikan benda-benda tertentu lebih daripada yang lain, dan subjek tidak menciptakan atau mengubah benda-benda tersebut hanya karena subjek mengalaminya. Di lain pihak kita juga kemudian mengenal realisme natural ilmiah, jadi yang mengatakan bahwa manusia adalah organisme biologis dengan sistem saraf yang kompleks dan secara inheren berpembawaan sosial. Jadi kalau kita kemudian perhatikan jadi perhatian kita diarahkan bukan pada akal yang memahami akan kepada realitas yang dipahami. Jadi dalam konteks ini maka realisme mencerminkan objektivisme yang mendasari dan menyokong sains modern. Realisme adalah juga sikap untuk menjaga subjek dari penilaiannya terhadap benda-benda dengan membiarkan objek-objek berbicara sendiri kepada subjek. Jadi realisme menuliskan dunia ini sebagaimana adanya dan tidak menurut keinginannya, menekankan kepada dunia luar yang tentu bersifat sendiri. Artinya bahwa pikiran-pikiran kita sesungguhnya itu tidak akan mengubah apa yang ada di dunia ini. Dalam hal saya lanjutkan dengan neorealisme dan realisme kritis. Realisme kritis didasarkan atas pemikiran Immanuel Kant. Menurutnya semua pengetahuan mulai dari pengalaman, namun tidak berarti semua dari pengalaman. Objek luar dikenal melalui indera, namun pikiran atau rasio atau pengertian mengorganisasikan bahan-bahan yang tentu diperoleh dari pengalaman tersebut. Nah, sebelum
saya masuk pada pembahasan yang lain, saya ingin menyampaikan mengenai konsepsi metafisik. Jadi dalam pandangan realisme, realitas itu dipahami sebagai suatu yang sifatnya objektif, tersusun atas materi dan bentuk serta berdasarkan hukum alam. Karena ini bersifat realistis, maka tentu terikat dengan hukum alam. Sesuatu yang objektif adalah sesuatu yang berada di luar kesadaran manusia, seperti keberadaan benda-benda, misalnya meja, kursi, binatang, pintu, pohon, air, matahari, dan lain sebagainya. Jadi benda-benda ini secara objektif juga mengikuti hukum alam, di mana benda-benda tersebut mungkin dapat rusak dan lainnya. Jadi sifat-sifat benda yang secara objektif mengikuti hukum alam ini di dalam pelajaran-pelajaran sekolah mungkin akan dekat dengan pembelajaran soal-soal yang bersifat sains. Berbeda dengan idealisme yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, yang memandang bahwa realistis itu dikotomik, yakni ada dunia penampakan yang kita tangkap lewat indera dan ada dunia realitas yang kita tangkap melalui kecerdasan akal pikir yang berfokus pada ide gagasan, dan ide gagasan yang internal itu lebih dahulu ada dan lebih penting daripada dunia empiris duniawi. Jadi maka realisme menyatakan bahwa benda-benda itulah yang pertama hadir tanpa harus diketahui oleh kesadaran kita. Nah, bagaimana kemudian implikasi realisme bagi pendidikan? Pertama, kita bisa lihat dari siswa. Siswa adalah sosok yang mengalami inferioritasasi secara berlebih sebab ia dipandang sama sekali tidak mengetahui apapun kecuali apa-apa yang telah pendidikan berikan. Dalam konteks ini, maka siswa ibaratkan seperti gelas yang kosong yang kemudian akan dituangkan air oleh para guru dalam proses pendidikan yang berlangsung. Jadi kalau kita lihat di dalam epistemologi, jadi banyak berbicara mengenai masalah kurikulum yang kita akan bahas, kemudian cara belajar dan metode pembelajaran, dan juga sumber-sumber pengetahuan, yaitu apakah sumber pengetahuan mutlak hanya berasal dari guru ataukah ada sumber-sumber pengetahuan yang lain. Dalam hubungannya dengan pengajaran, peranan siswa adalah penguasaan pengetahuan yang dapat berubah-ubah. Dalam hubungannya dengan disiplin, tata cara yang baik sangat penting di dalam belajar. Aliran realisme menyatakan bahwa pengetahuan seseorang diperoleh lewat sensasi dan abstraksi. Jadi sensasi ini dalam hal ini adalah digunakannya panca indera manusia untuk menemukan pengetahuan bagi dirinya tentunya. Melalui panca inderanya maka manusia dapat menangkap berbagai macam objek real di luar dirinya dan kemudian dilanjutkan dengan proses abstraksi, yaitu proses pengambilan kesan-kesan umum sehingga kesan itu kemudian disimpan dalam kesadaran seseorang. Peserta didik perlu memiliki atau mempunyai disiplin mental dan moral untuk setiap tingkat kebajikan yang tentu di dalam hal ini diajarkan dan dibiasakan dalam proses pendidikan di sekolah. Siswa berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Siswa harus taat pada aturan dan disiplin, serta aturan yang baik sangat diperlukan untuk belajar. Dalam konteks inilah kemudian para guru yang mengajar di kelas kemudian memerankan dua hal, yakni pembelajar dan pengelola.
Jadi bagaimana guru memiliki kemampuan di dalam pengajaran dan juga guru memiliki penguasaan terhadap pengelolaan kelas. Jadi siswa memperoleh disiplin melalui ganjaran dan prestasi. Nah, kemudian kita akan melihat implikasi filsafat pendidikan dalam aspek guru. Jadi peranan guru yang realis adalah menguasai pengetahuan, keterampilan, teknik-teknik pendidikan dengan kewenangan untuk mencapai hasil pendidikan yang dibebankan kepadanya. Nah, dalam aspek aksiologi banyak berkaitan dengan bidang nilai, di mana para guru kemudian mengkonstruksi nilai-nilai yang berguna bagi kehidupan para peserta didik untuk pertama dibiasakan di dalam proses pendidikan dan nanti akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pendidikan tidak hanya berbicara proses transfer pengetahuan, melainkan juga menyangkut penanaman nilai. Karena sekolah itu tentu menjadi penentu, menjadi bagian dari proses internalisasi nilai, baik yang diturunkan dari agamanya masing-masing dan perilaku baik berdasarkan budaya-budaya yang ada di daerah setempat. Jadi dalam kaitan dengan nilai itu, pandangan realis menyatakan bahwa nilai bersifat absolut, jadi apalagi itu bersumber dari nilai-nilai agama, tentu abadi, namun tetap mengikuti hukum alam yang berlaku. Melalui konsep nilai inilah terdapat kelompok realis juga menyatakan bahwa mata pelajaran yang dilaksanakan di sekolah pada intinya adalah untuk menerangkan realitas objektif dunia. Sehingga studi-studi di sekolah lebih banyak didasarkan pada kajian-kajian ilmu kealaman atau sains. Hal ini tentu banyak dimaklumi mengingat bahwa melalui sainlah realitas ini tergelar secara objektif dan menantang manusia untuk memahaminya sendiri. Guru adalah pengelola kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Guru menjadi penentu materi pembelajaran. Guru harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran dan membuat mata pelajaran sebagai sesuatu yang konkret untuk dialami oleh siswa. Dalam hal ini, para guru dapat memberikan sebuah contoh-contoh real dari realitas-realitas yang ada di dunia yang besar melalui penguasaan atau penggunaan teknologi dan media di dalam pengajarannya. Nah, kemudian bagaimana implikasi filsafat realisme ini di dalam konteks kurikulum? Jadi kurikulum komprehensif yang berisi semua pengetahuan yang berguna bagi penyesuaian diri dalam hidup dan tanggung jawab sosial. Jadi apapun yang kemudian tertuang di dalam kurikulum-kurikulum sekolah atau perguruan tinggi itu harus bersifat komprehensif dan tentunya dari proses pendidikan itu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh para siswa benar-benar mampu dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dalam pandangan kaum realis, pendidikan sebenarnya dimaksudkan sebagai kajian atau pembelajaran disiplin-disiplin keilmuan yang melaluinya kemudian kita mendapatkan definisi-definisi dan juga pengklasifikasiannya. Jadi anggaplah sejarah, sains dan matematika itu adalah bagian dari tubuh pengetahuan. Namun jika kita mengetahuinya, maka kita akan mengetahui hal-hal
yang lebih luas tentang dunia di mana kita tinggal saat ini. Jadi pengetahuan adalah jalan terbaik untuk menuntun kita mengenal lingkungan alam dan kehidupan termasuk juga keseharian kita. Jadi kurikulum pula berisi unsur-unsur pendidikan liberal atau pendidikan umum untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pendidikan praktis untuk kepentingan bekerja. Dalam istilah sekarang ada link and match antara dunia persekolahan dengan dunia industri dan dunia usaha. Jika kita lihat kurikulum sekolah menengah kejuruan, itu memang memiliki kewajiban untuk menghubungkannya dengan dunia usaha dan dunia industri. Karena sifatnya adalah bahwa para alumni siswa-siswa SMK itu harus berguna bagi pengembangan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian kurikulum direncanakan dan diorganisasi oleh guru atau bisa jadi orang dewasa kalau kita lihat dari pandangan pendidikan non-formal. Nah, pandangan kaum realis ini jelas berbeda dengan apa yang diajarkan oleh kaum idealis, seperti yang kita telah bahas sebelumnya yang menggunakan metafora. Siswa di dalam pandangan idealis dapat dipandang sebagai suatu mikrokosmik yang berada pada proses menjadi mirip dengan diri absolut. Jadi diri individual adalah suatu eksistensi dari diri absolut dan karenanya memiliki sifat-sifat yang sama dalam bentuk yang belum terkembangkan. Bagaimana kemudian dalam aspek yang lain? Dalam hal ini adalah metode pendidikan. Jadi dalam pandangan filsafat pendidikan realisme, semua kegiatan belajar berdasarkan pengalaman, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka proses pendidikan itu memang harus dijalani oleh para peserta didik sehingga dia bisa memetik dari apa yang telah dilakukan dan dialami selama ini. Dari itu kemudian bisa terakumulasi pengetahuan dan keterampilannya. Dalam mata ajar yang diberikan, jadi kaum realis banyak menggunakan metode-metode yang memungkinkan siswa melakukan percobaan-percobaan sehingga pada gilirannya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan itu. Demonstrasi di laboratorium juga jamak menjadi metode pembelajaran yang dianggap sangat efektif dalam mentransfer pengetahuan kepada para siswa. Jadi peran guru adalah sebagai fasilitator, memberikan serangkaian ide dasar dan kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan subjek atau bahan ajar yang telah dilaksanakan di kelas. Aktivitas diskusi juga menjadi sangat penting dalam kegiatan kelas bagi penganut realisme ini. Metode mengajar hendaknya bersifat logis, bertahap, atau berurutan, sesuai dengan apa yang telah dideskripsikan, ditulis oleh guru di dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajarannya. Di dalamnya kemudian diketengahkan pembiasaan-pembiasaan baik untuk menunjang proses pembelajaran itu sendiri. Nah, pembiasaan merupakan sebuah metode pokok yang dipergunakan baik oleh penganut realisme maupun behaviorisme. Pembiasaan merupakan metode utama bagi filsuf penganut behaviorisme. Karena bagaimanapun juga manusia lahir itu tentu masih belum tahu apa-apa, maka dari itu kemudian para orang tua berupaya untuk memberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik
sehingga dari itu perilaku-perilaku anak-anak kita menjadi sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Metode mengajar yang disarankan bersifat otoriter, jadi guru mewajibkan siswa untuk dapat menghafal, menjelaskan, dan membandingkan fakta-fakta, menginterpretasi hubungan-hubungan, dan mengambil kesimpulan makna-makna baru. Jadi sekali lagi ide dasar, jadi pandangan kaum realis sangat berbeda ketika kita sandingkan dengan apa yang diajarkan oleh aliran idealisme. Jadi aliran idealisme percaya bahwa seorang siswa itu diharapkan selalu memiliki keinginan untuk menjadi sempurna. Dalam alam semesta yang realitasnya terpusat pada ide gagasan dan akal pikir kejiwaan, maka aspek paling penting dari pelajar adalah inteleknya, karena ia adalah sebuah akal pikir mikrokosmik. Kemudian implikasi pendidikan realisme kalau kita mengacu pendapatnya Powell 1982. Jadi dalam aspek tujuan, ini berkaitan dengan penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial, karena bagaimanapun juga, apakah itu dalam konteks agama Hindu, jadi kehidupan kita sesungguhnya memiliki tanggung jawab tersendiri berdasarkan dari catur asrama yang sedang kita jalani. Anggaplah sekarang Anda pada posisi Brahmacari, jadi tentu harus menyesuaikan hidup Anda dengan kehidupan pembelajar. Dan tanggung jawab yang harus dipikul adalah belajar, kemudian meningkatkan kualitas diri melalui pengetahuan dan keterampilan. Jadi oleh karena itulah kemudian Anda harus banyak membaca, kemudian harus banyak belajar. Kemudian dalam aspek kurikulum, jadi seperti yang telah dibahas sebelumnya, maka kurikulum itu harus komprehensif, mencakup semua pengetahuan yang berguna bagi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Karena bagaimanapun juga pengetahuan umum ini akan membuka wawasan-wawasan kita dan pengetahuan praktis akan berguna pada praktek-praktek kehidupan kita di kemudian hari. Dalam aspek metode, jadi belajar itu tergantung pada pengalaman baik, langsung maupun tidak langsung. Metodenya harus logis dan psikologis. Jadi tentu setiap manusia itu memiliki perkembangan berdasarkan usianya. Dari dia anak-anak sampai dengan dewasa. Tentu belajar itu harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan dari kita sendiri. Guru kemudian harus memahami hal ini, karena jangan sampai kemudian cara belajar, metode belajar itu sama, baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Jadi masing-masing memiliki tingkat perkembangan sendiri-sendiri. Nah, peran peserta didik adalah menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Ini yang kemudian sering saya sampaikan ketika melaksanakan proses pembelajaran, di mana mahasiswa harus memiliki mental yang baja, gitu, yang kuat, yang tidak mudah mengeluh. Jadi baru dikasih tugas oleh seorang dosen sudah mulai mengeluh, merasa berat dan lain sebagainya. Karena dari proses-proses itulah kemudian mental kita menjadi terasa. Kemudian aspek yang lain ada moralitas, di mana muara sesungguhnya pengetahuan umum itu adalah bagaimana kita bisa memahami hidup dan kehidupan ini, dan bagaimana kita bisa menyesuaikan
dengan hal tersebut. Jadi tentu itu dibutuhkan dalam rangka untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang kita peroleh benar-benar bermanfaat, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, peranan pendidik adalah menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar, dan dengan keras menuntut prestasi dari para peserta didik kita. Jadi di dalam undang-undang disebutkan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Salah satunya adalah profesionalisme. Jadi bagaimana kemudian para pendidik ini memang menguasai bidang ilmu yang diajarkannya. Nah, kita tentu harus melihat potret realitas pendidikan di Indonesia. Jadi dalam aspek guru, memang kita harus jujur bahwa guru di sekolah kadang-kadang mengabaikan sisi-sisi psikologis dalam hubungan antara pendidik dan peserta didik. Jadi di sini bisa kita contohkan, anggaplah bahwa ada guru SMP dengan tipe mengajar hanya membaca materi, mungkin Anda juga mengalami, saya juga pernah mengalami. Jadi sedangkan anak SMP sesungguhnya berada pada usia remaja yang aktif. Jadi maka guru pun sesungguhnya harus kreatif menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan tingkatan usia mereka, agar tentu menarik untuk dilihat dan diikuti. Guru harus lebih aktif di dalam pembelajaran, menyenangkan, kemudian tidak menonton, dan tentu siswa dapat memahami materi secara keseluruhan. Karena pada tataran akal sesungguhnya pikirlah usaha serius pendidikan harus diarahkan karena pengetahuan yang benar dapat dicapai hanya melalui akal pikir. Atas dasar itu pula kemudian maka tujuan pendidikan sebenarnya adalah memfokuskan pada perkembangan mental para peserta didik. Justru kalau kita memang melihat secara nyata ini akan sangat berbeda dengan aliran-aliran filsafat yang lain. Nah, kemudian dalam aspek siswa, siswa seringkali bermasalah dalam hal disiplin dan moral. Apalagi di dalam pembelajaran dalam pandemi COVID-19 ini, pembelajaran secara daring yang anggaplah kalau kita di perguruan tinggi itu menggunakan media Zoom. Jadi kalau yang di SD, di SMP mungkin hanya menggunakan media WhatsApp atau Google Classroom. Nah, seringkali kemudian kita disuguhkan di mana para siswa bermalasan, kemudian yang mengerjakan tugas-tugas itu adalah orang tuanya, termasuk juga diri Anda sekalian ketika melaksanakan pembelajaran daring. Jadi bisa jadi mematikan audio dan videonya, kemudian Anda bebas kemana-mana. Bahkan ada yang sambil olahraga, ada sambil makan, sambil tidur-tiduran, dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus mengakui bahwa inilah problematika yang terjadi di dalam pembelajaran kita saat ini di masa pandemi. Siswa-siswa memang menguasai pengetahuan, tetapi secara moral untuk meningkatkan kebajikan, menurut pandangan realisme ternyata kurang mendapat perhatian para siswa. Jadi misalnya terjadi tawuran antar beberapa siswa, bahkan sekolah sering terjadi di Indonesia. Dalam pandangan realisme, hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut tidak realis. Karena siswa yang realis adalah mampu menguasai pengetahuan, disiplin juga bermoral, dan dapat dipercaya. Dalam aspek kurikulum, jadi kurikulum pada sekolah-sekolah tertentu kadang memang tidak mengutamakan pengetahuan yang berguna untuk penyesuaian diri dengan lingkungan sosial maupun alam dan
budayanya. Tapi kita patut bersyukur sekarang kurikulum 2013 itu telah direvisi di tahun 2018 dengan memasukkan beberapa perubahan seperti gerakan literasi sekolah, kemudian pembelajaran abad 21 dan penguatan pendidikan karakter. Jadi tentu ini akan memberikan pembeda bagi realitas pendidikan selanjutnya. Dalam hal ini mungkin kita bisa melihat bahwa sekolah-sekolah yang berbasis fundamentalis tentu menurut ajaran realis tidaklah sesuai karena tidak mengembangkan siswa pada arah penyesuaian diri terhadap lingkungan terutama budaya dan masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Kita masih melihat dan menonton bagaimana ada ketidakadilan, bagaimana ada diskriminasi terhadap siswa-siswa yang minoritas, umpamanya pada sekolah-sekolah yang siswa-siswanya mayoritas. Nah, saudara sekalian, sebagai penutup, mungkin kita penting untuk menyimak kembali bahwa filsafat realisme yang dimotori oleh beberapa filsuf dan ahli terkenal ternyata terbagi atas beberapa bentuk dan berkembang sesuai zamannya, di mana perkembangan-perkembangan ini kemudian menuntut sebuah sikap yang realistis terhadap kebendaan-kebendaan yang ada di dunia ini. Jadi pada dasarnya bahwa apa yang kita impikan, hayalkan itu tentu harus sesuai dengan realitas yang terjadi. Karena bagaimanapun juga kita dituntut untuk hidup dalam kehidupan yang real, jadi tidak dalam kehidupan hayalan. Filsafat realisme juga berjasa di dalam dunia pendidikan yang menelaah realitas kehidupan pendidikan secara luas. Karena pada dasarnya dalam pendidikan, menurut pandangan realis, ternyata pemahaman akan psikologi behavioristik sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Apakah itu dalam konteks metode pengajaran maupun materi yang terdapat dan tersaji di dalam silabus dan RPP itu benar-benar mengikuti perkembangan dari para peserta didik itu sendiri. Hal inilah yang dihadapi oleh dunia pendidikan sekarang ini tak terkecuali juga terjadi di Indonesia. Dengan demikian, komponen-komponen dalam dunia pendidikan, yakni tujuan pendidikan, guru, siswa, kurikulum, metode pendidikan, dan lainnya, akan dalam kesatuan yang real, maka pengamatan dan pengalaman menjadi hal penting demi berlangsungnya proses pendidikan. Dalam hal ini, maka harus ada keterpaduan antara pihak sekolah, kemudian masyarakat, terutama pemerintah untuk memastikan bahwa segala sarana dan prasarana pendidikan itu terpenuhi dan proses pembelajaran juga berlangsung dengan baik dan lancar. Dalam hal ini, guru memposisikan dirinya sebagai seorang fasilitator belajar karena sumber belajar saat ini sesungguhnya sangat terbuka, open access, di mana semua para siswa, apalagi mahasiswa telah memiliki perangkat dan jaringan untuk mendapatkan hal itu. Jadi setiap saat para siswa mahasiswa bisa melakukan searching di Google, mendapatkan apa yang dipikirkan untuk tentu sebesar-besarnya bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilannya yang di dalam filsafat realisme diarahkan untuk kebaikan dan moralitas dalam aspek pribadi, berbangsa, dan bernegara. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan
Paramesanti. Om Santi Santi Santi. Om.